Dinamika dunia bisnis yang berkembang pesat meninggalkan siapa saja yang tidak mau beradaptasi serta memperjuangkan. Memperjuangkan kehidupan untuk mereka yang kita sayangi. Saya, Sulianto, dan mobil BMW yang saya raih dalam waktu 1,5 bulan membuktikan bahwa tidak ada yang sulit. Boleh Pak Jun. Malam Mbak. Oke. Santai, apa kabar nih Mas Uli? Alhamdulillah sehat. Ya. Posisi Mas Uli di mana nih, Mas Uli? Ini lagi di rumah Di mana? Posisi rumah di mana? di Ponorogo ini. Ponorogo ya. Oke. Ponorogo terkenal dengan reoknya ya, Mas Uli ya. Betul. Dan Iya. reoknya. Mm-mm. Oke. Boleh. Mas Uli boleh cerita sedikit Mas, ini Hmm. teman-teman kan bikin kenalan ya, cerita sedikit latar belakang secara singkat aja dari kecil, latar belakang keluarga, kemudian tapi stop dulu sampai di pekerjaan ya. Silakan Mas Uli. Oh iya. Ya. Assalamualaikum. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, senang sekali malam ini saya diberi kesempatan oleh PT AWM Elite Internasional untuk berbagi pengalaman di sini. Ya. Perkenalkan saya Sulianto. Saya kelahiran Kediri, Pak Jun. Jadi saya Oke. dilahirkan di Kediri dari keluarga petani, dari keluarga biasa-biasa saja. Ya, kebetulan eh, bapak saya, orang tua saya itu kan ketua kelompok tani zaman itu ya. Oke, Ketua kelompok ya. tani. Nah, berawal eh, dari bapak, ya dari bapak yang kemarin di awal itu ditawari satu produk pupuk. Tahun itu ya, tahun 2002 Pak Jun ceritanya. Oke, ya. Ditawari pupuk, nah itu diserahkan ke saya, Pak. Ini aja lah biar anak saya yang belajar, sambil belajar di situ. Nah, ternyata belum pernah ngerti konsep pemasaran jaringan seperti apa. Ya. Ya kan? Oke. Pada saat itu saya lagi berbisnis ini ayam, ternak ayam tepatnya ya. Saya ternak ayam. Kebetulan pupuknya ini karena pupuk organik bisa digunakan untuk peternakan juga. Saya coba, bagus juga. Nah, dari situ mulailah diundang ke home sharing sampai berapa kali nggak pernah datang, ya kan? Nah, terus karena saking inilah yang ngundang itu gede banget, ya akhirnya saya datang juga di situ, ya kan baru terbuka ada peluangnya ternyata gitu, Pak. Oh, oke. Sebelum itu Mas Uli, saya ingin tahu. Sebelum itu Mas Uli kegiatannya apa? Atau profesi bisnisnya apa Mas Uli? Kok tiba-tiba langsung terjun ke bisnis pertanian itu? Ya karena kita di lingkungan petani, Pak. Di lingkungan petani, kebetulan orang tua juga petani, ketua kelompok tani juga. Ya yang nyambung di lingkungan ya kita bisa jadi petani. Cuman karena saya di pertanian, terutama yang langsung praktek itu nggak begitu suka. Oh, Ya oke. kan? Nah, akhirnya saya dimodali untuk ternak ayam pada saat itu. Awalnya di situ, dari ternak ayam itu nyambung ke peluang-peluang di network itu. Oh, berarti yang pupuk yang PTB itu ya, Mas Uli ya?
Oh belum, sebelumnya Oh itu. belum. Oh Itu belum tahun ya. 2002. Saya itu Oke oke. dikenalkan bisnis jaringan tuh mulai tahun 2002. Oke Ya, oke. saya Berarti di waktu itu sana bukan waktu itu pupuk perusahaannya apa kalau boleh tahu? Dikasih inisial aja, inisial aja. perusahaan dari Jogja. Sampai hari ini Oh perusahaannya Jogja. Ya. masih eksis. Ya, Oh, oke, ya ya. dari Jogja. Di sana, Mm, di saat itu saya bukan nyari uangnya, tapi karena memang mm, ditawarkan pelatihan-pelatihan yang saya belum pernah mm, dapat sebelumnya, ini menarik. ya. Jadi orientasinya memang mau belajar. Oh, oke Sekitar oke tiga oke. empat tahunan dah di perusahaan itu. Ya ya ya. Oke. Jadi artinya memang Mas Suli waktu itu memang tujuannya bukan cari uang ya, tapi mau belajar Bukan justru cari ya. uangnya, mau belajar dulu konsep. Inilah, Eh, karena kan di bisnis network itu ada eh. pembelajaran-pembelajaran yang menarik gitu kan, yang kita nggak Oke. dapat di bangku sekolah, di bangku kuliah nggak didapatkan gitu loh. Iya Dan iya. saya Iya. memang orang, Eh, tapi waktu itu ya, dapat duit nggak? Dapat duit nggak waktu itu? eh, gara-gara ngerjakan pupuk itu, ya Eh. kan, itu jadi modal untuk menikah, Pak. Oh, oke oke. Eh, Luar biasa ya. jadi, Ya ya jadi ya dari ya. perusahaan itu ya nggak banyak lah dapat, Hmm. Ya. sehingga ada keberanian untuk oke lah, saya Eh. menikah muda lah. Tepatnya Ya saya ya menikah ya. ya umur 22 tahun saya Dua puluh menikah dua itu. tahun. Oh, oke oke. Luar biasa ya. Sekarang anak dua ya Mas Uli ya? Anak dua, Anak betul. dua ya. Kayaknya udah gede-gede anaknya ya. Udah pada kuliah kayaknya ya. Ini sudah yang besar sudah semester 3. Ya ya Yang ya ya. adiknya ini kelas tiga SMA, Pak. Tiga SMA ya. Oke oke oke. Baik baik. Nah, terus selanjutnya setelah itu kok bisa jadi pengusaha air minum Mas Uli? Tiba-tiba Nah, beralih gitu loh. itu ya jadi saya belajar Hmm. di situ karena memang niatnya belajar, dapatnya Hmm. ilmu, uang dapat sekedarnya. Hmm. Justru Hmm. selepas dari situ mulai diterapkan ilmunya itu baru dapat uangnya di perusahaan setelah itu. Tepatnya di Oke. ada satu di air itu juga awalnya itu Hmm. perusahaan network juga. Hmm. Perusahaan Oke. network yang dia jualan mesin air, ya kan? Hmm. Karena produknya ini unik, ya kan? Hmm. Sampai hari ini masih jalan secara Oke. konven. Ya, Hmm. jadi awalnya kita eh, beli mesinnya, jualan Hmm. airnya, kok jalan bagus, Ya. lanjut, bahkan Eh. sampai akhirnya hari ini kita jualan mesinnya juga. Jadi untuk Oh, kapasitas oke. rumah tangga, untuk isi ulang, Hmm. untuk sekolahan-sekolahan itu kita melayani ke Ya. sana. Oke, Untuk produksi air oke. sendiri, betul. Ya, ya, luar biasa ya. Berarti Mas Uli ini ternyata PNS ya, pencinta network sejati ya dari dulu ya. Betul. Ya, ya, ya. Betul, Pak. Oke, oke. Nah, terus Mm. akhirnya kok bisa, maksudnya bisa ke PTB itu gimana ceritanya tuh, Mas? Dan akhirnya dapat mobil, saya lihat kemudian Mm. dapat umroh juga gitu. Itu gimana ceritanya, Mas? Ya, jadi gini, kalau zaman dulu itu perusahaan Hmm. network itu yang dijualkan bonus, hanya bonus, jarang yang memberikan reward-reward, ya Hmm. kan? Oke. Di sana pengalaman saya selama sekian tahun itu bonus dapat, cuman Hmm. hanya lewat saja, Mbak. Nggak Oke. bisa ngumpul gitu kan? Oh, Ya, sebabnya apa, Mas? Sebabnya apa, untuk Mas? ya mungkin di operasionalnya juga lumayan besar. Operasional ya. Oke. Hmm. Nah, di PTB itu saya lihat menawarkan ini ada reward. Zaman Hmm. itu saya lihat ini simple, targetnya nggak begitu besar. Hmm. Padahal Ya, ya. targetnya untuk dapat mobil itu dua Heeh. koma empat miliar. satu koma Oh, oke. dua M kanan kiri baru dapat mobil 150 juta. Ya, Nah, oke. itu saya melihatnya, wah ini Hmm. kesempatan dalam artian karena bentuknya reward, uangnya kan Hmm. ngumpul di situ. Ya, ya, Nggak ya, habis oke. untuk operasional. Nah, saya tertarik di situ. Mulai saya jalankan Hmm. itu 2018, Ya. ya 2018, 2019 akhir COVID. Hmm. 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 Kita buat event-event sudah nggak bisa di sana kan. Ya, Nah, ya. dari situ mulai saya harus belajar apa lagi ini kan. Hmm. Nah, mulailah belajar ke digital marketing. Kebetulan Hmm. ada teman Hmm. crossline dengan saya, ya Ya. crossline, tapi orangnya open gitu loh. Gimana Ya. caranya Mas? Diajari Hmm. otodidak. Kita Hmm. main di Facebook Ads zaman itu. Ya, ya, Di Facebook oke. Ads di saat Hmm. COVID, karena saya eh,
riset pasarnya itu salah satu bidang usaha yang tidak berdampak dengan COVID, ya salah satunya pertanian. Ya, Petani waktunya mupuk ya tetap harus beli pupuk, harus diaplikasikan ke lahan. ya. Nah, betul begitu kita mainkan di situ, Hmm, ternyata omsetnya luar biasa juga. Sampai bisa ya. tembus mobil dari situ di saat kondisi COVID Hmm. aja. Oh, oke. Jadi Berarti perkembangan artinya jaringan nggak ada. berarti dapat reward itu karena justru lewat Facebook Ads ya, Mas ya? Dari Facebook Ad-nya, betul. Oke, ya, ya. Di Heeh. sana. Nah, setelah jalan sekian tahun, ada Hmm, hmm. sesuatu yang mengganjal. Apa? Dengan omset sebesar itu, ternyata Ya. kok, karena saya orang produk, ya. Orang Hmm, produk, sistem oke. Cuman hmm. lebih mengarah ke kalau produknya oke, produknya bagus, ya ini akan jalan. Sistem kan, kalau bagi saya sih kalkulator. Ya, Selama ada omset, ya uangnya keluar, kan gitu. ya. Nah, Oke. ternyata dengan omset sebesar itu, repeat Hmm, ordernya kecil, Pak. hmm, Itu yang jadi kegelisahan saya. Ini uang omset sebesar ini kenapa repeat hmm. ordernya kecil sekali? Hanya ya nggak sampai 5% lah Oh, repeat order oke. produknya. Ya, ya. Bahkan banyak kasus di lapangan saya udah beli sekian-sekian mas nggak ada hasilnya. Itu Hmm. Ya, 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 ke ya. sana. Larinya Oh, ke sana, jadi Pak. jadi kalau menurut pengalaman Mas Suli berarti di bisnis yang tersebut berarti pada saat awal-awal Mas Suli bisa dapat reward itu karena memang ada klien baru ya Mas ya, ada Iya, betul. pembeli baru ya. Pembeli baru. Ya, Oh, kalau dan menurut pada saat itu kalau apa menurut tuh? pengamatan Mas Suli kenapa kok repeat ordernya angkanya kecil ya, cuma sekitar 5% menurut pandangan Mas Suli? Ya, kembali lagi ke kualitas produk, Oke, ya, kualitas ya. produknya. Itu. Ya, ya. Itu Artinya kualitas. walaupun dengan kekuatan Facebook Ads ternyata kuncinya tetap di kualitas produk lagi ya Mas Uli ya. Kalau kualitas Betul. produk nggak bagus ya nggak ada repeat order ya Mas ya. Ya, jadi kalau untuk Hmm, membuka pasarnya sih oke. Jadi untuk oke. buka jaringan baru orang mau Hmm, coba-coba sih bisa di situ pada saat itu ya hmm, karena orang nyobanya nggak ada orang nyoba kecil karena memang oke. kondisi itu mungkin pupuk susah juga ya kan kita Ya, ya. tarik angka-angka besar orang langsung ngambil Oke, oke. dalam jumlah besar gitu loh. Ya, ya, Ceritanya itu ya. kan yang Oke. jadi pemikiran kita akhirnya kan kok repeat ordernya kecil sekali ya gitu bahkan dibilang Ya, ya. hampir nggak ada gitu kan Ya, ya, di situ ya. Mbak. Mm-mm. Oke, oke. Sorry, ini saya mau nanya pengalaman sekali lagi ke Mas Uli ya. Mm-mm. Jadi Mas Uli sendiri pada saat itu berarti memang eh, artinya karena kualitas produk mungkin tidak begitu bagus, akhirnya juga ke petani juga biasa saja pendekatannya ya. Artinya bukan pendekatan kualitas produk berarti ya pada saat itu ya. Betul. Jadi kalau saya lebih Hmm, pasarnya sih lebih banyak ke online ke luar Jawa pemasarannya. oke. Ya Hmm, karena memang produknya kan sekali beli ya satu kemasan itu nggak bisa beda dengan produk kita kan. Kalau produk kita kan hmm, kita bisa orang nyoba-nyoba bisa skala kecil dulu oke. bisa. Kalau itu kan sekali Hmm, beli ya paling enggak 300.000. Dan itu hmm, di Jawa sulit pemasarannya, penetrasi pasarnya sulit. hmm. Kalau di Jawa kan Oke. kadang orang mau coba-coba dulu Ya, dalam ya, jumlah ya. kecil dulu. Nah, itu ya Heeh. saya nggak bisa kemarin di situ. Sehingga praktis Ya, ya. pasar terbesar saya itu di luar Jawa untuk sawit. Oke, Omset oke. terbesar dari sawit. Kalau Sawit kemarin ya. ya untuk Tapi sawit. ternyata akhirnya mentok juga ya Mas ya karena ternyata Mentok mungkin juga. mereka udah coba nggak ada hasil ya akhirnya nggak beli lagi gitu ya Mas ya. Iya, betul. Oke, Cuman oke. Oke, teman-teman pada saat sekalian yang baru ditawarkan, datang. Nah, ini ya, sekarang buat teman-teman yang baru datang, selamat datang ya. Jadi tadi Mas Uli sudah cerita ke kita semua. Beliau ini tadi di profil beliau, beliau dalam perjalanannya adalah pengusaha air minum, kemudian sempat menjalankan bisnis pupuk di PTB yang sebelumnya, dan beliau sudah menggunakan Facebook Ads ya, itu sudah sejak lama ya, menjual dengan sosial media, itu ternyata luar biasa pengaruhnya, dampaknya, bahkan beliau bisa dapatkan mobil ya, dan juga umroh di perusahaan tersebut hanya dengan gara-gara melalui Facebook Ads gitu ya. Namun ternyata akhirnya mentok karena ternyata repeat ordernya nggak ada. Tadi Mas Suli cerita hanya sekitar 5% repeat ordernya dari yang sudah membeli gitu ya. Dan kembali lagi hmm, ternyata kualitas produk itu yang penting gitu ya kan. Walaupun promosinya gencar gitu ya Mas Suli ya di Facebook iya Ads. betul. Tapi kalau kualitas produk nggak bagus akhirnya mentok juga gitu ya Mas ya.
Ya harus buka Nah, pasar baru terus tiap pasar hari. baru terus Jadi ya. Oke, cari oke. konsumen baru terus itu ceritanya. Ya, ya. Nah, terus lanjut nih Mas. Akhirnya kok bisa terjun di satu perusahaan yang bisa dapat BMW 1,5 bulan tuh gimana? Gimana tuh Mas? Itu gara-gara ada teman yang Hmm. nawari. Kan pada saat Hmm. itu ya kita sudah enjoy di bisnis online itu ya Hmm. dengan Facebook Ads. Tiba-tiba ada yang nawari, Mas, eh, kalau kita main Facebook Ads ini kan kita bayar tiap hari kan. Ya. Nah, kenapa ini ada software bagus, Mas. Kita Hmm. cuman bayar sekali, ya kan? Bayar Hmm. sekali, Hmm. kita sudah free selamanya. Nah, Hmm. diajaklah Hmm. ke Surabaya. Nah, ke Ya. Surabaya, kita beli softwarenya itu, terus Hmm. ditawari satu bisnis yang itu yang bisa dapat BMW itu, ya kan? Ya, ya. Cuman saya merasa ini bukan bidang saya. Hmm. Hmm. Kayaknya orang produk, ngerti kalau Ya. bisnis-bisnis seperti ini gitu kan. Ya, Nah, ya, ya. yang menariknya selama ini itu Hmm. apa ya, Bujun? Saya itu selalu ditemukan orang-orang yang tepat, Bujun. Oke, Saya itu ya, orang ya. biasa, ya Ya. orang biasa biasa saja. Tetapi setiap kali saya jalankan bisnis apapun, saya selalu ketemu orang-orang tepat yang dia punya Ya. kapasitas seperti itu, Pak. Hmm. Sehingga Oke, luar biasa ya ya. di bisnis itu pun ya kita bisa menghantarkan ada 13 orang Hmm. penerima luxury car. Oh, BMW luar biasa ya. Mercy itu ada 13 orang. Ya, 13 ya. orang Oh, oke. Luar biasa ya. Mm, mm, mm. Mm-mm. Jadi sebagai informasi buat teman-teman sekalian, tadi mungkin yang belum sempat melihat video profil Mas Suli ya, tadi beliau perlihatkan ke kita semua bahwa dalam 1,5 bulan beliau bisa meraih mobil BMW gitu ya, dan itu adalah pencapaian yang luar biasa. Dan beliau tidak sendirian, ya ada 13 teman-temannya yang bisa meraih hal yang sama. Dan memang saat itu di masa corona kalau nggak salah itu ya Mas Suli ya. Ya, betul. Masa Ya, corona itu memang banyak orang yang akhirnya mencari bisnis-bisnis yang ya nggak keluar rumah tapi nggak uang keluar datang terus rumah. gitu ya. Betul. Istilahnya Iya, itu duduk diam dapat duit istilahnya Mas Uli ya. iya betul. Nah, jadi saat Momentumnya itu tepat. momentumnya tepat. Jadi waktu itu banyak orang yang beramai-ramai mencari bisnis seperti itu dan akhirnya ternyata baru tahu ternyata bisnis itu bisnis yang kurang bener gitu ya Mas Uli ya Iya, pada saat itu betul. dan akhirnya bermasalah gitu ya. Nah, namun di sini tadi kita bisa lihat satu hal penting yang kita bisa dapat dari Mas Uli dari bisnis tadi adalah ternyata setiap bisnis yang tadi Mas Uli bilang kerjakan ternyata beliau itu beruntung karena ketemu orang yang tepat gitu ya. Dan itu Iya, memang betul betul. sekali ketika ketemu orang yang tepat maka bisnisnya akan running dengan bagus gitu ya. Nah, menurut Mm-mm. Mas Uli nih Mas, Mm-mm. kira-kira kalau menurut Mas Uli nih, Mas Uli kan bisa merasakan diri sendiri. Kira-kira kenapa sih Mas Uli Mm-mm. kok bisa ketemu orang yang tepat gitu? Kenapa kok tidak tidak banyak orang bisa ketemu orang yang tepat seperti Mas Uli gitu? Mm-mm. Ya, jadi kalau selama ini Hmm. eh, yang saya lakukan sih ya lakukan aja ya apa yang kita rasa ini udah bener nih perusahaan Hmm. bener Hmm. pada Hmm. saat kita sudah meyakini satu perusahaan ini bener dengan produk yang bagus, Hmm. aura kita kan keluar, Pak. Semangat kita keluar, ya Ya, kan? oke. Pada saat kita menjelaskan ke orang dengan semangat yang 1000% dengan cuma 10% kan beda, Pak. Oh, oke, oke. Ya, ya, ya. Betul, betul. Nah, sehingga saya ketemu kemarin satu titik inilah Hmm. bahwa di bisnis network itu ya pengalaman saya akan meninggalkan dua orang yang bertahan. Siapa Hmm. itu? Satu seorang leader yang Hmm. memang beliau seorang pengembang jaringan. Selama bonusnya masih cukup Hmm. untuk operasional, untuk macam-macam ya, dia akan bertahan di situ. Ya kan? Hmm. Yang kedua Hmm. saya banyak ketemu itu orang-orang yang tidak peduli dengan marketing plan, tetapi Hmm. melihat produknya bagus, dia punya pasar, dia bisa Oke. jualan produk itu. Nah, Hmm. orang seperti ini dia bertahan lebih lama daripada seorang leader. Kenapa? Hmm. Karena di beberapa perusahaan sebelumnya yang saya sudah Hmm. tidak di sana, termasuk di PTB kemarin itu, Ya. PTB itu eh, setahun yang lalu tepatnya, Hmm. itu sudah 3 tahun saya nggak aktif di situ, saya buka-buka, Hmm. ternyata tembus ada 2 motor lagi yang saya dapatkan. Oh, oke. Heeh, heeh. Tanpa keterlibatan saya, tanpa ada pergerakan jaringan yang saya Hmm. ketahui, Hmm. ternyata di bawah itu ada orang-orang yang senang jualan, ada beberapa orang. Hmm. Itu, Ya, Mas. ya. Ya, Jadi ya. dua Jadi poin itu yang
berarti kita harus belajar bukan hanya bagaimana jadi leader yang hebat, tetapi Hmm. juga harus bisa memberi contoh untuk bagaimana kita Hmm. bisa mempertahankan omset dengan jualan. Nah, ini saya dapatkan di Facebook Ad itu. Ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Mantap, mantap. Iya. Nah, terus ngomong-ngomong gimana ceritanya kok bisa kenal AWM dan Pornas nih, Mas Uli? Ya, awalnya itu di akhir 2022. Hmm. 2022 eh, teman baik saya, Pak Adi, nah, itu Hmm. kontak, Mas, ada peluang bagus ini kan kemarin Mas Uli punya pengalaman nih di pupuk, Hmm. ya kan? Ini ada pupuk Hmm. bagus, pupuk apa lagi kan? Ya pupuk Hmm. seperti itu aja lah, bagusnya kayak apa kan gitu. Ya, Nah, ya. akhirnya datanglah, beliau datang ke Ponorogo, Hmm. sharing-sharing, terus cobalah kita coba produknya. Ternyata kebetulan saya Hmm. di belakang rumah itu ada beberapa tanaman yang kita coba. Hmm. Salah satunya ada pohon pete, Mbak Jun. Hmm. Nah, pohon Ya. pete itu ternyata begitu kita ponas, pertumbuhannya bagus. Oke. Dan Hmm. yang menariknya, yang selama ini itu pada saat panen pete ini paling harganya 200-300 ribu. Hmm. Pada saat saya ponas rutin, bulan sekali lah, itu Hmm. kemarin bisa laku sampai 1 juta. Oh ya? Oh, Ya, sebentar. Itu maksudnya bisa laku 1 juta karena kualitasnya atau memang harga lagi naik, Mas? kualitasnya karena memang lebih bagus, lebih panjang, lebih besar gitu. Oh, oh gitu ya. Ternyata begitu ya. Oh, luar Terus biasa ya. di musim Hmm. berikutnya juga sama, terulang lagi memang lebih bagus. Di saat yang lain Hmm. harga lagi murah, Hmm. Hmm. tetangga-tetangga itu cuma dibeli per batang itu paling 200 ribu, kita bisa dibeli kemarin 600 ribu. Karena memang Oh, kualitasnya oke. lebih bagus. Oh Itu. gitu ya. Oh, mantap ya. Luar biasa ya. Di Tapi luar itu ngomong-ngomong, ya. itu testimoni petinya tuh kok nggak pernah di-share ya, Mas Suli ya? Saya kok belum pernah dapat. Iya. Iya, nggak pernah di-share itu petinya itu sampai Hmm. segitu harganya itu luar biasa. Berarti gede Ya, banget itu, ya kan? ya, sempat lumayan banyak sih kemarin. Cuman sempat Hmm. nggak terdokumentasi kalau itu ya. Jadi Ya, pada saat ya, ya. dapat peluang itu, ya Hmm. butuh proses lah, sekian lama kita coba produknya, terus Hmm. karena kita punya pengalaman di digital marketing itu, ya kita mainkan di situ. Jadi belum Oke. yakin, ceritanya belum yakin, kita udah mainkan di online. Nah, yang Oke. menarik ini berbeda dengan yang di B kemarin. Hmm. Kenapa? Hmm. Di sini kalau kemarin itu kita bisa close angka-angka besar, Pak Jun. Oke. Hmm. Di Fornas ini di awal itu orang hanya beli paling 1 box. Hmm. Paling banyak itu 4 box, Pak Jun. Beda dengan yang Oh, kemarin. oke. Momentumnya mungkin berbeda. Tapi Ya. yang menarik dari orang yang beli 1 box ini berlanjut. Hmm. Ambil Hmm. 1 box itu 2 minggu berikutnya atau 3 minggu itu order lagi. Dari Hmm. satu, order lagi 2 box, order lagi empat Hmm. box. Sampai terakhir Hmm. ya kemarin join ke yang 5,7 ada. Ya, Ada ya. yang awalnya 4 box, terus langsung rata-rata larinya langsung ke 5,7 setelah ambil 4 box. Nah, Oh, ini oke. menambah keyakinan saya, ini produknya bagus Hmm. ini. Ya kan, Hmm. karena testimoninya bukan satu dua orang, banyak orang. Jadi menariknya Oke. kita selain bangun pasar baru, pasar-pasar lama Hmm. ini terjadi repeat Hmm. order. Oh, oke, oke, luar Belum biasa ya. bicara marketing plan pada saat itu. Iya, 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 iya. Berarti Hanya, oke. memang artinya kalau boleh bicara persentase repeat order dari semua konsumen Mas Uli lewat Facebook Ad itu berapa persen, Mas, yang repeat order, Mas? Angka persentase Eh, lah. Bisa 40 sampai 50. 40-50% ya. Wow, itu angka yang bagus sekali ya. Karena Iya, betul. angkanya itu bagus tuh. Kalau angka 40-50% repeat order itu bagus sekali ya. Iya. Tapi mereka memang ya otomatis lah orang repeat order kan pasti karena bagus ya Mas ya. Kalau nggak bagus kan nggak Mm-mm. repeat order gitu ya. Ya, bahkan ada Hmm. yang sampai hari ini itu ya mungkin lahannya nggak luas juga ya. Itu repeat Hmm. order cuma 1 box, 1 box. Ditawari untuk jadi mitra pun juga dananya nggak ada katanya. Tapi rutin tiap Oh, 2 minggu, 3 minggu itu belanja. Jadi setelah oh, panen oke. ada 1 box, nanti Iya, dua iya. tiga belanja lagi. Itu ada beberapa yang seperti itu. Oh, oke, oke, luar biasa ya. Jadi Hmm. artinya memang berarti Mas Suli sendiri kalau bisa dikatakan dari hampir sebagian banyak konsumennya atau kliennya ini ngomong-ngomong mereka diajak jadi mitra nggak Mas? Berapa persen yang jadi mitra?
lumayan banyak sih Pak. Lumayan Persentase banyak. dari seluruh konsumen itu berapa persen yang jadi mitra? Paling sekitar 10-an lah, 10-15% dari 10-15% ya. uh, Oke, oke. yang lain ya Berarti hanya masih lebih banyak yang konsumen ya, Mas ya? konsumen, betul. Hanya Oke, oke, konsumen. oke. Ya, sebagian ada Jambi ya, ada Pak Sudiono yang bisa handle ya, kita lempar Hmm. ke Pak Sudiono seperti itu. Ya, ya, ya. Ngomong-ngomong, Hmm. sudah menjangkau ke daerah mana aja nih, Mas, dengan Facebook Ad yang Mas Suli lakukan? Kalau Facebook Ads ini yang banyak sih di Sumatera, Sumatera Kalimantan. Sumatera Yang paling Kalimantan ya. banyak itu Jambi Riau. Oke, Riau Jambi yang Riau. paling banyak di sana. Iya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Baru Baik. untuk offline-nya ini baru ini aja sih. Baru-baru sekian bulan ini baru saya kerjakan untuk offline untuk Ponorogo sendiri, untuk Kediri, Hmm. untuk Hmm. Blitar itu baru-baru ini aja. Ya, ya, ya. Oke, oke. Mm-mm. Artinya, sorry, saya mau nanya lebih detail lagi. Jadi kalau yang belanja lewat Facebook Ad itu Mas Suli pantau nggak mereka perkembangannya? Atau mereka pernah berkonsultasi nggak ke Mas Suli mengenai Selalu penggunaan, mengenai terpantau, Pak. masalah? Iya, Terpantau terus ya? Oke, oke. selalu konsultasi. Sehingga ya terjadi Ya. repeat order kan memang karena ada Hmm. ini komunikasi dengan beliau-beliaunya. Ya, ya, Dan ya. Oke. eh, di sini saya berani bilang, Pak Haji Hmm. punya berapa puluh, berapa ratus hektar pun, Bapak coba Hmm. aja 1 hektar dulu. Ya, ya, Aplikasikan 1 hektar sesuai aturan, minimal di ya. 2 bulan di awal, ya per Hmm. 2 minggu sekali. Nah, selebihnya nanti Pak Haji bisa putuskan mau Hmm. dipurnaskan semua atau Ya. sebagian dulu. Tapi kan berangkatnya sudah yakin dulu dari yang 1 hektar ini, gitu. Oh, oke, oke, oke. Nah, jadi Rata-rata memang ke situ. Heeh. Ya, Oke, oke. Jadi teman-teman sekalian mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu apa itu Facebook Ads ya. Jadi Facebook Ads itu teman-teman sekalian pasti semua sudah punya Facebook ya kan. Ya Facebook Ads itu teman-teman harus mau berinvestasi dalam sebuah Facebook Ads ya seperti yang dilakukan oleh Mas Suli ya. Jadi artinya berbayar agar halaman Facebooknya itu iklannya nyampe ke orang lain kan gitu intinya Mas Suli ya. ya betul Jadi betul. agar iklan itu nyampe ke orang lain dan iklan itu akan mencari orang-orang yang tepat dengan sendirinya gitu loh. Jadi Sesuai artinya target kita yang kita ya sesuai tentukan. target, sesuai target Ya, ditentukan. Jadi dari segi usianya, profesinya dan sebagainya masih itu bisa ditentukan ya. ya betul. Nah, Ya, jadi teman-teman mungkin yang biasa main Facebook itu kan kalau di Facebook Anda itu kan pasti ada yang lewat-lewat sponsor gitu ya. Nah, itu Facebook sponsor. itu seperti itu, ya kan? Nah, jadi Ya, Mas Suli itu jualannya dengan cara seperti itu ternyata. Jadi hanya dari rumah saja ya Mas Suli ya dari istilahnya rumah ya. betul, dari Dari rumah rumah ya, aja. nggak kemana-mana ya. Karena ya kalau saya diskusi dengan teman-teman ya, kalau kita Hmm. contoh lah, saya berhitungnya seperti ini sih Pak. Kalau Ya. saya keluar keluar Hmm. offline bawa mobil, Hmm. ya paling bisa ketemu berapa orang, Betul. 4-5 orang, ya kan? Ya. Dan hari ini kalau kita ketemu orang, ketemu teman-teman leader ini kan jarang Hmm. kita sampai ke rumah, Pak. Ketemunya Betul, pasti betul. di kafe, di warung, di Ya. rumah makan itu kan. Nah, Ya. itu sehari ya kalau kita di desa aja ya, Hmm. itu ya sehari bisa 300, 400 sampai 500 ribu, ya kan. Hmm. Nah, kalau Ya. itu saya alokasikan pemikiran saya ini berbayar nih, ya kita keluar Ah. juga berbayar juga, ada biaya juga kan. Betul. Nah, Betul, saya betul. alokasikan ke Facebook paling 200 Hmm. ribu sehari. Tinggal Ya, ya. ditungguin aja, pantengin di rumah. Nah, Ah. itu lebih banyak orang gitu kan yang Ya, ya, ya. berinteraksi dengan kita. Nah, pemikiran saya Oke. itu di awal, ya kan. Hmm. Nah, Sorry, ternyata 200 dari ribu itu situ untuk berapa lama, Mas? 200 ribu itu satu untuk hari, berapa lah? Satu satu hari ya? hari, satu hari. Hmm. Nah, Oke. kalau kita jalan, kalau saya sendiri jalan sehari juga lebih dari itu pastinya kalau keluar. Oke. Ya, ya. Mm-mm. Nah, teman-teman Pemikiran saya seperti sekalian, itu. sebentar Mas Suli, Mas Suli. Ini teman-teman Mm-mm. sekalian perlu tahu nih, ini adalah cara kerja pintar dari seorang Mas Suli ya, yang mungkin saja teman-teman belum terpikirkan cara ini, tapi teman-teman memang harus coba cara ini, karena memang inilah salah satu cara bekerja pintar. Karena tadi Mas Suli kan cerita bahwa memang dalam dunia pemasaran jaringan itu kita seringkali kehabisan biaya operasional gitu kan. Jadi Mm-mm. bonus itu habis untuk yang namanya biaya operasional. Padahal seharusnya bonus itu untuk memenuhi kebutuhan impian kita ya Mas Suli ya, bukan untuk operasional gitu kan. Betul, betul. Nah, jadi Mas Suli tadi udah bisa hitung-hitungan teman-teman bahwa dengan
misalnya sehari keluar menemui beberapa orang, ya biayanya bisa jauh lebih besar. Tapi dengan dia berinvestasi 200.000 untuk satu hari dengan beriklan, ya iklannya itu tentunya halaman Facebook yang menarik ya Mas Uli ya. Halaman Ya, Facebook betul. yang menarik dan tentunya betul-betul berbicara mengenai produk yang tentunya teman-teman ingin tawarkan gitu ya. Akhirnya bisa nyampe tujuannya dan bahkan sekarang sudah terbukti kan bisa dapat reward dan sebagainya dengan Ya. cara seperti itu gitu. Nah, ngomong-ngomong gini Mas, saya mau tanya satu hal. Tadi kan Mas Uli cerita bahwa ternyata sebagian besar itu lebih ke konsumen mereka. Mereka banyak yang Betul. tidak jadi mitra gitu ya. Nah, jadi artinya yang pembelanjaan yang dari mereka yang konsumen ini Mas Uli apakan nih Mas? Dijadikan mitra di bawah Mas Uli atau dijadikan repeat order atau gimana Mas? Boleh tahu Mas? Ya, kalau hari ini sih lebih banyak dijadikan repeat order. Oke. Diri Akhirnya kayak sendiri atau gitu. tim? Dimasukin ke tim atau diri sendiri Mas? Diri sendiri. Jadi kita ada Diri banyak sendiri. titik kan. Akhirnya karena ini kan Hmm. kita jualnya ke konsumen. Ada Ya. pin yang tidak bertuan nih. Ya kita Hmm. paling saya lakukan, saya pasang-pasang titik baru di bawah. Itu yang saya Hmm. RO kan. Oke, oke. Hanya Ya, seperti ya. itu. Ya Nah, itu sehingga ya gunanya. paling nggak bisa bisa support teman-teman lah, teman-teman yang Ah. karena di awal 1 tahun di awal itu kita memang nggak ketemu leader dan Hmm. memang konsepnya ternyata di Pornas ini beda dengan yang lain gitu kan karena Ya, ya. memang powernya kan kita di produk Ya, ya. ya sehingga dengan lebih banyak ketemu Hmm. petani-petani ya itu Hmm. juga bisa mengalir omset ya kan. Hmm. Baru Ya, setelah ya. kita bisa buktikan, biasanya seperti ini, Pak. Teman-teman Hmm. lama atau tim-tim lama itu kadang merapat setelah kita bisa buktikan Ya, betul. bisa dapat mobil ya. Karena banyak orang gini, banyak orang itu di saat di awal saya kunjungi, kita Ya. diskusi Pornas, ini uangnya di mana, Mas? Uangnya Hmm. di repeat order. Nah, orang untuk join aja susah. Karena di Hmm. luaran kan hari ini banyak network itu yang angkanya angka-angka recehan, Pak. Ratusan ribu Ya. kan banyak. Nah, Ya, ya, mereka betul. terbiasa di sana gitu kan. Hmm. Mereka Hmm. terbiasa. Nah, ini uangnya di mana, Bos? Ini Hmm. untuk join aja 1,2 ini udah berat. Ya. Apalagi sub RO. Ini Ya. uangnya di RO ini nggak bisa. Hmm. Tapi setelah Hmm. terbukti, ya kita kemarin tembus tur statusnya dapat, terus Hmm. Vietnam tembus juga, bahkan tembus Hmm. Vietnam. Saya dengan istri berangkat ini dapat 2 tiket, Hmm. terus Hmm. mobil. Nah, itu baru teman-teman melirik, mulai Ya. merapat ini pasukan lama gitu kan. Oh gitu ya, ya, ya betul betul. Itu betul sekali itu Bedanya Mas. seperti Memang kenyataannya begitu tuh. Teman-teman lama Mm-mm. biasanya baru merapat setelah dibuktikan gitu ya, dibuktikan oleh Betul. Mas Uli. Setelah Oke, oke. dibuktikan baru oh, ada uangnya ternyata gitu. Ya, ya, ya. Oke. Oh ya, kemarin dapat kapal pesiar juga ya Mas Uli ya? Ya dapat dapat Kemarin tuh berangkat nggak ya? Kayaknya nggak berangkat deh. Berangkat ya? mana berangkat berangkat itu. Oh berangkat Berangkat ya? juga. Oh, Ya oh lupa berangkat. saya. Sorry lupa saya. Mm-mm. Iya, ya. Oh iya Ya, betul kita ketemu ya kapal berangkat. pesiar ya. Ya. Oke. Baik, terus selanjutnya gini Mas Uli, mungkin kalau boleh sedikit info nih teman-teman, kira-kira apa yang Mas Uli tempatkan di Facebook Mas Uli ini, kenapa ke orang itu ketika mampir itu tertarik Mas? Jadi apa yang paling banyak Mas Uli tempatkan? Apakah Mas Uli punya semacam landing page, punya web sendiri, atau Mas Uli hanya pajang testimoni, atau apa yang Mas Uli pajang di Facebook Mas Uli, sehingga orang akhirnya mau mampir dan Mm. bertransaksi Mas? Ya. Jadi saya di Facebook Ads ini kan otodidak Pak. Hmm. Otodidak yang ngajari juga cross-plan. Ya. Jadi tidak ada kepentingan dengan saya bisa di sini, sehingga dia Hmm. ngajari, udah gampang Mas, cuman buat ini, ya, Hmm. buat landing page, ya udah buat landing page, Hmm. buat status di situ iklankan, sudah. Itu yang saya Hmm. lakukan, hal Ya, ya. sederhana, ya kan. Nah, Oke, oke. baru setelah ini jalan, ya kan, saya Hmm. tawari ke teman, ternyata Hmm. pasarnya berbeda pada saat saya tawarkan ini dulu. Saya udah buktikan nih ke teman-teman Hmm. kan, saya udah Ya. buktikan dengan cara beriklan Hmm. itu kita bisa dapat untuk jualan produknya gampang. Ke Hmm. teman-teman offline Hmm. nggak nyambung, Pak. Ya, Meskipun saya udah ya. tunjukkan itu hasilnya. Caranya Ya, ajarin nanti ya, ya. Hmm. ketemu pasar. Akhirnya hari ini Hmm. saya
masuk ke komunitas-komunitas pembelajaran online digital online gitu kan, banyak banyak kursus-kursus digital marketing itu kan banyak. Saya ngikut mereka akhirnya hari ini. Mulai saya ngikut pembelajaran lagi, saya ketemu teman-teman baru yang memang basically-nya mereka pengen belajar online. Dan ternyata di situ banyak saya ketemu orang-orang yang mau belajar tapi mereka masih belum punya produk. Oke, ya, ya. Nah, pasar itu yang hari ini sedang saya kerjakan. Ya, ya, betul, betul, Latihan betul. di mana ngikut, ketemu pasar baru, ya gitu. Ya, ya, betul, betul. Karena memang pada dasarnya yang namanya digital marketing kan basicnya adalah pemasaran produk kan. Jadi kalau dia belajar Iya, digital betul. marketing tapi tidak ada produk yang Belum punya dipasarkan kan percuma produknya. juga. Iya. Ya, ya, benar Dan juga tuh. dan itu jadi menarik pada saat, loh, masarnya apa Mas? Pupuk. Hmm. Pupuknya kayak apa? Ini. Ini yang saya dapatkan. Nah, itu orang sudah Hmm. tertarik duluan pasti. Gampang ya. Oke. Iya Ya, gitu Pak. ya, ya. Hanya yang saya lakukan hanya saya pajang Hmm. beberapa testimoni, ya itu yang saya Hmm. iklankan. Sebatas itu aja. Oh, ya, ya, Mm-mm. ya. Oke, oke. Ngomong-ngomong, kalau Tinggalnya. timnya Mas Suli ada yang ngikutin nggak cara kerja Mas Suli saat ini? Hari ini kalau dari tim saya, Hmm. karena basicnya orang-orang offline sih nggak ada. Nggak ada Justru yang dari ngikutin ya? pelatihan-pelatihan ini baru mulai ada teman-teman yang mulai tertarik. Orang-orang Ya, baru, ya, ya. komunitas Wah, baru. sayang ya. Sayang banget ya. Iya. Kalau kalau saya punya upline kayak Mas Suli, waduh, saya contek ilmunya kan, pasti minta ilmunya itu. Sayang nih Iya. timnya nggak ada yang bisa Mm-mm. ngikutin ya. Ya karena mungkin Belum, belum. paradigma tadi ya Mas Suli ya. Iya. Hmm. Padahal ya sekarang kalau saya bilang, sekarang gini loh, Pak, Bapak keluar, itu mengeluarkan biaya juga kan. Ya, ya. Nah, kenapa enggak itu dialihkan ke sini? Sama aja, Hmm. Pak, lebih luas. Penargetannya Hmm. lebih luas, kita bisa ketemu prospek lebih banyak. Kan itu Hmm. ternyata saya belum ketemu orang-orang yang mau mengcopy ilmu saya gitu kan. Ya, Akhirnya ya, ya ya. udahlah, saya nyari pasar komunitas baru aja. Jadi Hmm. ikut pembelajaran-pembelajaran Facebook Hmm. Ads, di mana Ya, yang ya. kecil ada, di mana ada saya ikut ke sana. Kan Hmm. banyak itu yang ikut terus ada Ya. 20 orang, ada 30 orang Hmm. gitu. Ya, ya, ya. Hmm. Oke, oke, oke. Baik, baik, baik. Oke, baik teman-teman sekalian. Tadi kita udah dengar cerita dari seorang Mas Uli yang luar biasa ya. Silakan kalau Anda mau bertanya, nanti boleh silakan di chat ya. Atau misalnya pingin ada bertanya langsung, boleh silakan. Apa namanya? Boleh kasih tanda ke Arbin untuk dibuka mikrofonnya ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya mengenai Mas Uli atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan langsung silakan. Oke, sambil nunggu pertanyaan Mas Uli nih. Nah, jadi Mas Uli kan Yes. sekarang ada 2 orang anak ya. Ada Ya. kalau istri kegiatannya apa Mas? Istri saat ini? Kalau istri kebetulan Hmm. basicnya dulu di farmasi, di apotek Ya, kan. Di oke. apotek, terus resign mulai 2014 sudah resign di rumah. Hmm. 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 Pada saat di rumah itu punya hobi itu masak, Pak Jen. Punya hobi Oke, masak, ya masa kan. ya. Terus didokumentasikan, ya Hmm. kan. Ternyata ya niat awalnya itu dengan mendokumentasikan itu nanti suatu saat kalau anak-anaknya ini pengen Hmm. tahu resepnya kan bisa dilihat di YouTube. Hmm. Oke, Nah, terus? berawal dari situ justru hari ini itu jadi jalan rezeki juga gitu kan. Oh gitu ya, di-upload di Facebook Iya, gitu ya. iya di di Facebook, di YouTube, di Iya, iya, iya. banyak platform. Nah, iya, Oke, bisa. oke. Luar Iya. biasa ya. Iya, Ternyata ternyata apa namanya? Hobi bisa jadi duit juga gitu ya. Oke, oke, mm-mm, oke. Oke, betul. silakan Mr. Rambo nih mau bertanya. Silakan Mr. Rambo dibunyikan mikrofonnya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Malam Suryanto. Mas Suli. Ya, Ya. ya Mas Mr. Rambo silakan. Ya, Mas Suli, saya mau nanya dari apa yang sudah disampaikan tadi. Jadi pemasarannya lebih banyak ke user ya, dan penginputan untuk omset yang sudah tergulung itu di atas nama akun pribadi gitu ya. Mm-mm, betul. Dan secara kayak misalkan edukasi untuk pertemuan atau event dan sebagainya, apakah itu juga dilakukan sama Mas Juli? Mas Julis?
Ya kalau kalau tim kan banyak di luaran lebih banyak online sih, gitu lah, Bu. Jadi lebih banyak online. Kalau jaringan-jaringan yang lokal ya, jaringan lokal kan baru sedikit sih. Ini baru ketemu beberapa leader-leader yang kemarin sempat dapat reward mobil juga di pupuk yang lain. Ini mulai merapat ke kita. Nah, jadi kalau bicara Ponorogo gimana, Kediri gimana, ya kita baru mulai. Jadi saya sampaikan Istilah kalau istilah offline-nya baru istilah katanya perang emplen ya, gitu ya. iya. Atau adu apa? Adu produk, kualitas atau adu emplen secara Ya, bahasanya. ya kalau kita bicara ke leader-leader kan adunya M-Plan, Hmm. lebih banyak ke sana, ya kan? Tetapi beberapa leader yang memang basicnya di produk, ya kita bicara produknya, beda kan. Sama-sama pupuknya kan kita menang banyak. Dari sisi legalitas, dari sisi macam-macam kan kita menang banyak. Apalagi bocorannya RNG kita kan terus berkembang ini. Nah itu kan jadi senjata juga untuk kita sharing ke teman-teman leader-leader. Itu, Ya. bos. Oke, siap. Mm-mm. Mungkin sementara itu dulu, Pak Jun. Penasaran dengan Oke, edukasinya aja sih sebenarnya. ya, ya, oke, baik, Mr. Rambo. Thank Terima you. Ya, kasih. sukses, Mr. Rambo. Ya, Yap. baik, silakan teman-teman yang lain kalau ada yang mau bertanya lagi, monggo. Ya, oke. Oke, rupanya tidak ada. Jadi kita lanjut aja pada sesi terakhir teman-teman sekalian. Tadi kita udah dengar semua bagaimana perjalanan seorang Masuli sehingga bisa dapat reward dan membuktikan ya, dapat reward kapal pesiar ke Vietnam bahkan double dengan istri gitu ya, kemudian dapat mobil ya kan. Dan nanti tentunya reward-reward yang lainnya dengan cara kekuatan Facebook Ads ya. Jadi menggunakan kekuatan dunia sosial media untuk melakukan bisnis bersama dengan Fornas ya. Nah, tentu saja ini malam yang spesial karena teman-teman bisa mendapatkan satu masukan tambahan bagaimana caranya Anda bisa berbisnis. Ternyata berbisnis produk pertanian seperti Fornas bisa juga dilakukan dari rumah saja seperti yang dilakukan oleh Mas Uli ya. Jadi tidak perlu Anda turun ke lapangan ya kan. Itu tidak harus dilakukan dengan cara seperti itu. Ternyata dari rumah itu bisa dilakukan. Dan kalau bicara masalah konsultasi dan sebagainya, seperti Mas Sudi, ternyata juga bisa lakukan tanpa perlu harus turun ke lapangan ya. Artinya komunikasi kan sekarang sudah canggih ya Mas Sudi ya. Bisa lewat Ya, betul. telepon, WA, bisa Ya, lewat video call. Nah itu udah bisa dilakukan ternyata. Dan ternyata konsultasi, pembimbingan, pengawasan, kontrol, dan penjelasan mengenai kendala di lapangan bisa dilakukan lewat online dan itu dilakukan oleh seorang masuli ya. Dan tentu saja ini adalah satu inspirasi buat teman-teman sekalian bahwa ternyata berbisnis pertanian dengan AWM ternyata bisa juga lewat online ya dengan manfaat Facebook Ads gitu ya, dan Anda akan lebih efisien dari sisi biaya operasional seperti yang tadi Mas Suli sudah sampaikan ya. Oke, yang terakhir Mas Suli. Nah, kira-kira Mas Suli ini apa yang membuat Mas Suli itu begitu tetap semangat, antusias, konsisten menjalankan AWM ini, Mas? Ya, mungkin boleh di-share pandangan Mas Suli mengenai company atau apapun itu dan mengenai impian atau dream yang mungkin Mas Suli masih ingin kejar bersama AWM. Silakan, Mas. eh, banyak poin sih kalau kita bicara kelebihan di Pornas ya, di AWML ini dari sisi perusahaannya. Jadi banyak di luaran itu perusahaan-perusahaan ya rata-rata kan mereka maklun semua. Mereka nggak punya pabrik untuk memproduksi sendiri, rata-rata hanya beli merek di luaran. Dan pastinya itu beda pada saat kita mau kerjasama dengan perusahaan. Kalau perusahaan itu dia punya pabrik sendiri, ya nilai investasinya pasti berbeda jauh dengan perusahaan yang hanya beli merek. Nah, itu jadi dasar keyakinan saya. Karena apa? Ini di AWM sendiri pasti investasi udah besar dan Iya, pastinya nggak akan main-main gitu kan. Nah, betul. satu poin itu yang mendasari saya serius di sini ya. Terus Hmm. juga produknya, dari sisi produknya tim R&D-nya kan terus ada riset-riset yang berkembang, ya kan, yang ya insya Allah jadi peluang lebih besar lagi untuk membesarkan Pornasnya kan ke Ya, sana. Terus dari sisi marketing plan juga, ya di sini saya bisa sampaikan ke teman-teman bahwa
kita di AWM ini dibayar mahal, ya kan? Di saat di luaran itu apa ya? Kalau kita bicara reward paling kan hanya mentok di 1 miliar, kita bisa sampai 10 miliar. Dan kita punya bayangan ini pada saat ini kita kerjakan serius 2, 3, 4 tahun, 5 tahun ke depan, ya kan? Karena uang besar kita itu di RO, nah, ini jadi harapan, Mbak. Ya. Karena rata-rata di luaran itu kalau RO itu hanya dapat kecil, ya kan? Kita di luaran itu dikondisikan untuk kita terus merekrut member baru. Tapi di sini yang saya lihat di marketing plan-nya kita nggak banyak orang pun nggak masalah, ya. Kalau kita jualan, kalau kita ketemu orang-orang yang punya lahan luas, ya kan, dari nilai RO-nya itu sudah bisa menjanjikan gitu kan peluangnya untuk jangka panjangnya gitu kan. Itu sih pemikiran saya. Oke, luar biasa ya. Baik teman-teman sekalian ya. Luar biasa ya tadi closing statement dari seorang Mas Sulianto ya, seorang pengusaha air minum dan sangat berpengalaman di dunia pemasaran jaringan, dan tadi beliau mengatakan kesimpulan bahwa kenapa beliau konsisten bersama dengan AWM saat ini ya kan, karena beliau melihat satu, AWM ini adalah perusahaan yang punya pabrik sendiri teman-teman sekalian ya. Jadi bagi Anda yang belum kenal AWM, apa statement Mas Suli tadi sangat benar sekali. Kami di AWM Elite International betul-betul berinvestasi untuk pabrik milik kami sendiri. Jadi kami bukan maklon. Maklon itu artinya kita ngambil daripada pabrik orang lain gitu loh, maksudnya produknya, terutama produk Pornas ya. Dan kami berinvestasi di pabrik juga sudah sangat besar tentunya. Dan betul sekali kata Mas Suli tadi, dengan investasi yang cukup besar di Banyuwangi, dengan di lahan seluas 1.000 meter persegi, bahkan ini sebentar lagi kami sedang mempersiapkan untuk membuka gudang, ya gudang seluas 0,5 hektar ya. 0,5 hektar itu berarti kan sekitar 5.000 meter persegi. Itu tujuannya gudang ini adalah untuk pengolahan bahan baku. Ya, karena terus terang bahan baku kita tuh banyak sekali teman-teman sekalian ya, dan saat ini tempatnya itu sporadik di beberapa titik hutan yang ada di Banyuwangi. Kami lagi mempersiapkan untuk membuka gudang ya. Kalau pabrik sudah selesai kan. Sekarang gudang kami lagi persiapkan 0,5 hektar untuk kami olah bahan mentah itu menjadi bahan baku di tempat tersebut. Jadi digiling, dijemur, itu di tempat tersebut ya. Kenapa? Karena memang persiapan kami untuk mengejar peresmian, teman-teman sekalian, peresmian pabrik. Karena peresmian pabrik baru kami kan belum dilakukan nih. Nah, kami berencana memang mengundang beberapa pejabat atau tokoh penting dari di Republik ini untuk datang ke sana. Jadi kami terus terang di direksi dan manajemen hari ini berjibaku, ya berjuang keras untuk mewujudkan pabrik ini betul-betul menjadi pabrik yang profesional dengan industri skala besar dan tentu saja bisa melayani kebutuhan seluruh Indonesia. Ya, jadi Anda semua seluruh Indonesia udah nggak perlu khawatir lagi mengenai kualitas produk, karena sekali lagi kami sudah berinvestasi sangat besar di pabrik, sehingga nggak mungkin kami main-main dengan kualitas produk, ya kan? Apalagi kita utak-utik kualitas, misalnya diturunin dong kualitasnya hanya untuk untung lebih banyak, itu adalah hal yang sangat tidak mungkin kami lakukan, karena kami sadar bahwa kekuatan daripada repeat order bisnis ini adalah kekuatan dari kualitas produk, sehingga kalau kualitas produknya menurun itu tentu saja akan berdampak terhadap yang namanya repeat order yang terjadi. Dan kami berkomitmen untuk itu teman-teman sekalian. Jadi udah nggak perlu khawatir lagi ya. Nah, untuk masalah marketing plan nanti teman-teman bisa pelajari sendiri bagaimana dahsyatnya. Yang jelas adalah kami memberikan yang terbaik untuk Anda semua agar Anda bisa mendapatkan hasil yang luar biasa bersama kami di AWM Starlight ya. Oke, baik. Karena tidak ada lagi Mas Suli, jadi terima kasih banyak Mas Suli malam hari ini ya. Ya, Jadi luar biasa sekali sharingnya, kami semua mendapatkan banyak sekali inspirasi, dan terakhir satu inspirasi yang belum sempat saya singgung adalah Mas Suli itu katakan kalau beliau menceritakan mengenai bisnis ini itu harus pakai semangat dan antusias. Kenapa? Karena semangat dan antusias itu menular. Betul ya Mas Suli ya? Kalau kita tidak yakin, kita tidak semangat, tidak antusias, maka tidak akan bisa menular keyakinannya. Nah, oleh sebab itulah makanya harus semangat dan antusias ya. Tapi ngomong-ngomong terus terang, saya juga pingin sekali-kali lihat Mas Suli ini presentasi kayak apa sih gitu ya. Ya kan? Karena kalau kita lihat sekarang ini kan Mas Suli ini cool gitu ya, santai, orangnya kalem gitu ya. Nah, tapi ternyata di belakang itu ternyata beliau ini menyimpan satu power yang luar biasa kalau lagi cerita ke orang lain.